Assalamualaikum Akang Eteh, kumaha daramang, nuhun upami damang banyak. Oke teman-teman, semua para bobotoh pecinta Persib di mana wae ayana, ini Persib kembali menorehkan sejarah. Persib bisa memenangkan pertandingan melawan klub Asia di kandangnya ya. Itu sejarah karena sudah beberapa klub kalau bertandang ke Malaysia itu, apalagi terutama Persib ya, bertandang ke Malaysia itu jarang sekali menang. Nah, akhirnya Persib menang teman-teman. Ini ada pengakuan dari para supporter tim lawan waktu itu di Selangor. Ini kata mereka teman-teman. Oke, kita lihat saja videonya, tapi sebelum lanjut, ya untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan, saya doakan semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Sangat kuat kerana importnya bagus, coachnya juga bagus. Ojan Hodak di Malaysia pun sudah bagus. Kekuatan tim Persib Bandung saya rasa memang kuat. Persib Bandung okey, kuat tim dia sebab dia punya tim dalam grup tu Indonesia tu dia bagus lah. Mungkin game yang menarik lah. Mungkin kita nampak Persib mungkin boleh memberi kejutan lah. I think they are strong and it's a good opponent. Untuk katakan Persib Bandung, diorang ada fizikal yang lebih besar daripada tim Selangor. Selangor mostly dia punya player semua badannya kecil-kecil. Nah, itu pengakuan jujur ya dari para pendukungnya atau supporternya Selangor FC. Waktu sebelum pertandingan dimulai, ini masih siang ya. Sebelum bertanding ada yang mewawancarai para supporternya tim lawan. Mereka mengakui ya bahkan Persib itu lebih baik daripada timnya gitu katanya kan. Mungkin nanti Persib akan mengasih kejutan. Ternyata benar. Ternyata benar Persib memberi kejutan buat mereka. Itu Persib atuh. Namanya Persib atuh. Oke, lanjut. Kalau Persib melantai di Bursa Efek menjadi perusahaan publik, maka ya. Pak Ara bersedia untuk menjadi investor membeli saham Persib. Saya mau tanya Boboto, boleh nggak saya jadi investor Persib? Boleh nggak? Boleh. Coba yang boleh angkat tangan. Kalau boleh nggak? Oke. Saya sekolah di Bandung, di Parayangan. Saya cinta kota Bandung. Saya akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib. Pak Ara akan investasi 100 miliar untuk Persib Bandung. Berarti kalau misalnya Persib melantai di Bursa Efek, udah banyak banget itu yang saham yang terjual. Luar biasa itu Persib. Pak Ara aja, investor dalam negeri nih, mau investasi 100 miliar. 100 miliar. Kadarnya itu baru dapat 100 miliar. Luar biasa Pak Ara untuk Persib. Belum yang lain-lainnya nanti kalau misalnya sahamnya dijual di Bursa Efek. Best lah Persib kahiji. Persib siap coret pemain asing di putaran kedua. Menjadi tim juara bertahan itu tekanannya berlipat ganda. Standar yang dipasang oleh Bojan Hodak sangat tinggi. Dan tidak ada satu pemain pun yang bisa bersantai, terutama para pemain asing. Menjelang bursa transfer putaran kedua, rumor panas soal evaluasi skuad mulai berhembus kencang. Dan kabarnya, ada satu nama pemain asing yang berpotensi keluar. Kita harus jujur, dalam tim sebesar Persib, persaingan itu kejam. Rumor yang beredar di kalangan bobotoh kini mengarah pada satu sosok, yaitu kiper pelapis asal Wales, Adam Ziyech. Namanya menjadi yang paling santer disebut-sebut akan diganti di putaran kedua nanti. Tentu ini bukan tanpa alasan. Sejak didatangkan, Ziyech yang punya nilai pasar tidak main-main, yaitu sekitar 1,74 miliar, praktis belum memberikan kontribusi nyata di laga resmi. Dia lebih banyak terisi di sesi latihan daripada di bawah Mister Gawang saat pertandingan.
Bagi tim yang punya target juara Super League dan melaju jauh di kompetisi Asia, memiliki pemain asing yang hanya menjadi cadangan mati adalah sebuah kemewahan yang tidak perlu. Betul. Kita memang punya Teja Paku Alam sebagai kiper utama yang tangguh. Tapi, kita butuh pelapis yang sepadan, yang bisa mengancam posisi Teja dan siap kapanpun diturunkan tanpa membuat kita cemas. Situasi Zibek saat ini dianggap tidak sehat untuk kompetisi internal tim. Bojan Hodak adalah pelatih yang tidak kenal kompromi. Dia butuh setiap pemain di skuadnya, terutama slot pemain asing yang mahal untuk memberikan kontribusi 100%. Kegagalan Zibek menembus tim utama inilah yang membuat posisinya kini di ujung tanduk. Rumor itu diunggah oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya @liga_dagelan pada Senin 3 November kemarin. Akun itu menjawab pertanyaan dari seorang warganet soal kabar pergerakan Persib Bandung di bursa transfer putaran kedua musim 2025-2026 mendatang. Ya, yang kalah dalam persaingan pasti tersingkir ya. Untuk para bobotoh, mungkin aya nu apalnya di antarana kenapa si Adam Zibek ya untuk tampil, jarang tampil. Bahkan di liga belum pernah rasanya ada si Adam Zibek ya tampil di liga ya. Baru pernah itu waktu ngelawan klub Sabah waktu uji coba kalau nggak salah. Itu karena performanya yang kurang pada saat latihan, atau memang si Adam Zibek ini terkena cedera pada saat latihan, atau mungkin ada faktor lain, atau memang performa wae kurang HD. Sok pada bobotoh silakan komen anu apal kenapa si Adam Zibek ini pernah dipakai lah istilahnya mah. Karena kan selama ini yang digunakan oleh Bojan Hodak itu Teja terus, Teja ya alias tembok baja. Nah, sahanu apal ke si Adam Zibek, tolong kasih komentar nah performana atau cedera atau apa gitu. Itu kan pemain asing teh dibayar mahal. Terus nggak digawekeun, ya percuma tuh, ngapain mau makan gaji buta tuh. Sayang kalau nggak tidak sayang kalau misalnya sudah dibayar mahal-mahal untuk digawekeun makan gaji buta doang nanaonan gitu, mending dibuang wae diganti. Karena duit banyak. Enggak, joking. Karena saya udah di sini 4 tahun, udah 2 kali juara, dan menurut saya klub Persib paling bagus di Indonesia. Jelas. Dengan supporter di sini, dengan kota, dengan manajemen, semua jelas buat saya. I love them, they love me, and I think it's a win-win solution for everyone. Saya mau bikin sejarah di sini. Mungkin sejarah udah mulai, tapi sampai pensiun saya mau bikin sejarah yang paling bagus di sini. Dan rasanya paling enak di sini. So, saya tidak usah pikir lama setelah Persib. Mungkin gajinya lebih gede gitu dibayarnya gitu ya. Bukan sedikit, tapi ya, saya tahu Persib adalah opsi yang paling bagus buat saya. Si Maklok tidak mau meninggalkan Persib guys. Ini berarti si Maklok udah tanda tangan kontrak barunya untuk periode 2025-2026 ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya si Klok ya saling menguntungkan lah. Persib untung, si Klok untung, jadi tidak ada saling memanfaatkan. Persib Bandung sekarang ini lagi tambah kaya aja guys. Jadi gini bobotoh ya, di ajang AFC Champions League tuh alias ACL 2, Persib baru main 4 pertandingan aja tapi uangnya sudah banget nih. Ya. Apa tuh Bang? Kenapa? Karena uang partisipasi aja ikut turnamen ini ya udah dikasih 4,8 miliar rupiah. Terus waktu imbang lawan Lion City Saliror di kandang dapat bonus lagi 400 juta. Terus waktu away ke Bangkok United dan menang dikasih 1,6 miliar. Terus menang lagi di Bandung lawan Selangor dapat 800 juta. Dan terakhir kemarin waktu ngelibas Selangor di Malaysia tuh nambah lagi 1,6 miliar. Total mah duitnya udah nyentuh hampir 9 miliar rupiah. Cuma dari 4 pertandingan aja.
Wes. Nah, tapi ini baru fase grup loh. Masih ada sisa 2 pertandingan lagi. Kalau sampai Persib lanjut ke babak selanjutnya, bisa-bisa, wah, uangnya sudah banyak. Nah, dan tahu gak, duit segini tuh bahkan lebih besar dari hadiah juara Liga Indonesia Super League ya. Makanya gak heran kalau para bobotoh udah mulai ngebatin. Aing mah rela Persib di Aceh tiap tahun. Tapi ada gosip panas juga nih. Katanya di bursa transfer nanti Persib bakal datangin pemain timnas Indonesia. Udah punya duit, main juga bagus, mental lagi naik. Wah, ini mah kombinasi bahaya. Tapi jangan debut dulu ya, jangan sampai Komdis dengar. Soalnya kalau mereka tahu Persib duitnya banyak, bisa-bisa dibilang, wah ini tim Taji, denda aja sekalian. Pokoknya sekarang Persib lagi di mode bos level. Duit ngalir, performa gacor, lawan kagok ya. Kita tinggal duduk manis sambil bilang, Persib mah lain level cuy. Wah, gimana menurut kalian buat botoh ya? Setuju gak kalau duit ACL ini dipakai buat belanja pemain bintang lagi atau memperbaiki fasilitas klub? Tuh sih kalau komentar, tapi ingat pelan-pelan aja ngomongnya, takut Komdis denger. Jangan sampai Komdis denger. Kalau Komdis tahu dan banyak duit dari bonus, pasti dendanya akan lebih banyak lagi. Makanya Komdis jangan sampai denger ya. Hati-hati, jangan sembarang ngomong di sini aja nih. Jangan sampai Komdis tahu, bahaya. Bisa denda selebrasi high school kayak dulu si Beckham, itu tidak 75 juta, nanti bisa 100 juta. Ini Coach Bojan ini. Oh, ini waktu istirahat. My problem is that it's 2-0. We can come back for sure. They concede 2 matches, 4 goals. And today we have chances, but non-stop, even our chances, they win the goal. They win the goal because we are waiting for the goal. Sakit musim ya Bojan. We need to work, and at the end we will see the result, yeah? But we need to work all the time. Every ball, every second ball, attack, do what we are doing, okay? At the end we will see the result. Yeah, cannot score goal one time, okay? Let's go. Itu mungkin ya, kenapa Persib seperti tersengat lebah itu. Itu yang disuntikan oleh pelatih pada saat istirahat di ruang ganti itu. Ternyata itu yang disuntikan ke dalam tubuh tim, sehingga tim bisa bermain segila itu. Ya, pantesan setiap habis istirahat di babak pertama, Persib mainnya menggila. Itu mungkin suntikan-suntikan vitamin-vitamin yang dimasukkan ke dalam tubuh tim, sehingga Persib bisa comeback. Luar biasa benar. Ternyata tidak salah manajemen mengambil Hodak, dan jangan sampai Hodak putus kontrak. Apalagi sekarang katanya PT Liga sudah meminta kontrak baru para pelatih ya, 6 bulan sebelum kontrak habis itu kontraknya sudah harus diperbaharui. Nah, itu jangan sampai Hodak terlepas dari Persib Bandung. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bobotoh.